pagi Bunda. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Monggo Kinara Sepi ya? Iya, karena Libur semua Bunda. Terus beberapa bapak ibu guru ada kegiatan workshop gitu. di SDI Ibadur Rahman Serengat. Oh, luar biasa. Iya. Libur-libur tetap ada kegiatan. Betul, iya. Monggo Kinara dulu Gimana? ya. Di sini? Ibu kepala sekolah kayaknya nggak ada ya Bun? Iya, beliau juga mendampingi di sana. di Serat ya. Kalau Bu Yusra sendiri kegiatannya apa saja? Kalau saya kemarin itu ada piket Bunda. Oh, piket ya. Kemudian mempersiapkan nanti untuk tahun ajaran baru kami membuat modul, kemudian persiapan MPLS juga itu kami persiapkan itu bersama bapak ibu guru yang lain. Itu kemarin. Sekali semangat pokoknya. Iya. Nanti hari Sabtu itu juga untuk mempersiapkan hari Senin kami juga masuk semua. Bun, terus ini di mana tempatnya? Di sini atau Ke perpus ya, perpus yang lebih enak mejanya itu. Oh, iya. Monggo masuk lagi kita mulai aja ya. Siap, monggo. Monggo Bun, ini ruangannya. Ini perpus di sekolah kami, perpustakaan di sini. Jika ada kegiatan itu kami juga biasanya menggunakan ruangan ini. Lumayan besar ya Bu perpustakaannya. Iya. Jadi anak-anak nyaman kalau belajar di perpus ya. Ini bukunya juga banyak. Ya, bukunya banyak. Iya. Ini apa saja nih bukunya ya? Dari mana Bu biasanya buku-buku seperti ini Bu? Ini dulu dari bantuan dari perpustakaan perpustakaan Lender ya. ya juga itu ada Pengadaan dari komite mungkin juga ada. ada anak-anak biasanya membawa beberapa buku gitu di bangku sekolah untuk menambah koleksi di perpustakaan ini. Biasanya kalau mau lulus gitu ya. Iya, ya. Moga Mustina di sini. Terima kasih. Justina, alhamdulillah sudah sampai PI 3 ya. Iya Bun. Berapa bulan? 3 bulan kurang lebih. 3 bulan ya. Hampir 4 bulan Bun ya. Ya. Iya. Kira-kira gimana Bun setelah 3 bulan mengikuti pendidikan guru rasanya? Rasanya sedikit lega, mungkin beban tugas saya yang dulu itu juga sudah berkurang. Kemudian untuk implementasi saya ke sekolah, saya itu lebih ke dalam pembelajaran. Saya lebih mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa itu pun. Kemudian saya juga sudah melaksanakan yang disiplin positif. Kemudian secara bertahap saya sudah melaksanakan visi misi saya dan guru penggerak yang itu kemarin saya ambil yang kebersihan itu Bun di sekolah kami. Jadi kami juga mengadakan kerjasama juga dengan bank sampah. Jadi tiap Jumat atau 2 minggu sekali itu Bun kita itu tetap mengadakan kegiatan Jumat bersih itu Bun. Luar biasa. Semangat ya Bu Yus. Jadi saya yakin beberapa aksi nyata yang dengan laksanakan di sekolah pasti banyak tantangannya, banyak kendalanya, tapi itu semua akan memberikan pembelajaran kepada kita tentunya, kepada Gus tentunya semakin. Jadi jangan ragu lagi, jangan takut lagi untuk memulai gitu ya. Jika kita juga sering sharing ya sama teman-teman ketika kita. Oke Bu Yus, jadi begini Bu Yus, pada pertemuan kali ini hari ini pada PI 3 ini nanti fokus pendampingan kita adalah yang pertama itu umpan balik yang sudah dengan laksanakan bersama dengan kepala sekolah, teman sejawat dan juga dari nanti dari umpan balik itu nanti tentunya Justina akan menjadi lebih tahu kompetensi mana yang perlu ditingkatkan atau mungkin kompetensi mana yang mungkin yang belum nampak itu dimunculkan. Ya Bun, nanti
perubahan yang sudah Bu Justina sampaikan atau yang sudah Bu Justina rencanakan di modul 1.3 ya. Kan kalau nggak salah di Loka 2 kemarin kita sudah ada diskusi. Nah nanti Bu Justina juga bisa menyampaikan terkait dengan pelaksanaan prakarsa perubahan di sekolah. Ini tantangannya bagaimana? Mungkin nanti kita sharing gitu. Terus yang ketiga juga Bu, nanti pada pendampingan 4 itu akan ada praktek pembelajaran berorganisasi. Artinya nanti CGP akan mempraktekkan pembelajaran berorganisasi di kelas. Nah nanti mungkin sebelum kita selesai, sebelum saya pulang nanti kita bisa sharing dulu juga terkait dengan rencana pembelajaran berorganisasi yang akan dilaksanakan di PI 4. Harapannya apa? Jadi ketika PI 4 itu dilaksanakan, rencana pembelajarannya sudah siap. Iya Bun. Kita mulai aja ya Bun ya. Masih pagi ini. Oke. Yang jelas Bu, setelah saya mengikuti perkembangan belajar teman-teman khususnya di kelas 29A dari LMS itu progresnya sangat luar biasa. Nilainya bagus-bagus loh Bun, banyak yang 100, kalaupun kurang itu saya kira nggak masalah, malah sebagai refleksi kepentingan. Nah terus kalau saya lihat juga teman-teman sudah banyak kemajuan ketika rukol, ketika loka karya itu sudah nggak malu-malu lagi kalau harus menyampaikan gagasannya ya cuman sedikit itu ketika elaborasi ya teman-teman masih agak ini mungkin nanti seiring berjalannya waktu nanti setelah PI 3 ini teman-teman bisa mantap lagi khususnya Bu Justina juga. Kalau boleh saya menyampaikan, Bu Justina itu pendapatnya bagus loh ketika rukol atau ketika loka. Nanti monggo Bun, kalau pas elaborasi itu disampaikan juga catatan berlaku. Kenapa? Karena di elaborasi itu kan kita kumpul banyak kelas gitu, dengan fasilitator juga, dengan instruktur juga. Nah harapannya ketika kita itu punya konsep yang salah, itu kan akan ditangkap teman-teman. Akhirnya nanti akan menjadi sebuah konsep yang benar, gitu ya Bun. Oke Bun, kita mulai dengan diskusi yang pertama yaitu tentang umpan balik Bun. Umpan balik dari kepala sekolah, kepala dan juga dari murid. Kalau boleh saya tahu untuk berkasnya sudah ada ya Bun? Ya sudah ya Bun. Ini yang dari kepala sekolah Bunda. Oke, dari kepala sekolah. Ini dari teman sejawatnya ada 5 orang. Iya, kemudian ini dari siswa juga ada 5. Oh iya Bun, kemarin juga kalau nggak salah 1 minggu sebelum saya datang itu sudah penjenengan kirim ya? Sudah. Oke, saya juga sudah ini ya Bun, sudah saya baca, insya Allah saya pelajari dan refleksi umpan balik dari teman-teman, dari teman sejawat maupun kelas itu udah bagus, intinya banyak progres dari penjenengan. Oh iya. Nah ini sekarang saya kembalikan lagi ke Bu Justina. Kira-kira dari umpan balik yang disampaikan oleh kepala sekolah, oleh teman sejawat, atau dari murid itu kira-kira apa yang dirasakan oleh Bu Justina? Maksudnya kompetensi mana nih yang belum maksimal saya kembangkan seperti itu? Monggo Bu didiskusikan. Iya, betul Bu. Ini untuk yang dari kepala sekolah ya, kompetensi yang mungkin belum berkembang secara maksimal itu tentang untuk inovasinya, inovasi pembelajaran itu dari kepala sekolah. Kemudian kalau dari rekan sejawat itu saya kurang mengajak rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan mungkin webinar itu kan, tetapi untuk setelah adanya masukan dari rekan-rekan dari dari Ibu Kepala Sekolah, saya lebih bersemangat lagi Bun. Saya juga sudah sedikit-sedikit saya juga berinovasi untuk menggunakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media. Itu saya menggunakan video juga, jadi anak-anak itu juga lebih senang. Kemudian untuk yang dari Bapak Ibu guru yang rekan sejawat itu saya mengajak atau memberi semangat kepada beliau-beliau yang masih bisa
untuk mengikuti program guru penggerak ini, mereka agar bersemangat untuk mengikutinya, Bu. Gitu. Selain guru penggerak juga kalau ada kegiatan webinar yang itu saya share ke grup agar kita semua bisa mengikutinya. Ya. Kemudian kemarin itu ada itu pun Kombel kelompok belajar yang di sekolah itu saya juga mengikutinya dengan beberapa teman itu Bu. Kalau untuk dari anak-anak itu memberikan umpan balik begini Bu. Lebih senang dengan pembelajaran yang diberikan Bu Yus yang sekarang ini karena Bu Yus sudah menggunakan video jadi lebih tertarik gitu Bun, tidak bosan. Kemudian kalau pembelajaran di luar anak-anak juga senang Bun, mereka lebih bersemangat gitu Bun. Oke, Bu Justina, luar biasa. Memang untuk sebuah perubahan itu kita nggak boleh frontal ya Bu, harus pelan-pelan. Nah tadi Justina menyampaikan apa ya yang kurang dari Justina adalah inovasi. Kalau inovasi itu ya memang kita itu harus ini Bu, harus pelan-pelan, nggak bisa kita langsung mendapatkan sebuah inovasi, apalagi inovasi itu bisa kita terapkan dan diterima oleh warga sekolah. Jadi saya kira yang sudah dilaksanakan oleh Bu Justina bagus. Nah, namun demikian kita juga nggak boleh terlena Bun, kita juga harus tetap berupaya bagaimana kita bisa membuat sebuah inovasi yang inovasi itu nantinya bisa dipakai atau minimal diadopsi oleh teman-teman di sekolah. Namun terkait dengan hal itu menurut Justina kiat-kiat apa yang Ibu laksanakan untuk ini Bu, menginspirasi Justina untuk bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru. Seperti itu mungkin bisa dimulai dari yang paling kecil lah. Nah, mungkin saat ini yang sudah ada di benak Justina itu inovasi apa? Monggo silakan disampaikan. Inovasi saya mencari inspirasi dulu ya untuk berinovasi. Jadi saya itu melihat dari video-video yang ada itu, kemudian saya ternyata seperti ini, jadi saya bisa membuat seperti itu gitu untuk media pembelajarannya. Saya dengan melihat beberapa video yang ada di YouTube itu kemudian saya mengaplikasikannya di kelas bersama anak-anak itu yang awal ya. Jadi memang kadang kan inovasi baru pun juga belum tentu bisa dilaksanakan di sekolah kita ya Bu, di kelas kita. Jadi sudah betul Bu langkah penjenengan banyak menyaksikan video atau mungkin berliterasi, mengikuti praktek baik teman-teman. Setelah itu bisa nggak nih ini dilaksanakan di sekolah saya, di kelas saya. Nah, seperti itu nanti kalau dilaksanakan Bu Justina secara intens itu pasti akan mendapatkan sebuah inovasi yang original dari Justina. Iya betul. Ya itu yang original itu yang belum ada dari saya. Oh nggak apa-apa pun sampai jalan nanti. Nah terus rencana Bu Justina untuk tadi juga Bu Justina kan menyampaikan ternyata kalau saya tangkap untuk pengimbasan juga kayaknya masih belum diingatkan ya. Nah kira-kira rencana Bu Justina untuk bisa mengimbaskan ke teman-teman semua ilmu yang didapatkan di kegiatan PGP ini kira-kira apa Bun? Supaya nanti seperti harapan penjenengan teman-teman juga bisa tertarik mengikuti ini apa langkah-langkah penjenengan. Itu saya mengadakan dalam Kombel itu mengadakan KKG sekolah itu Bun. Itu jadi ilmu yang saya dapatkan itu saya tularkan ke teman-teman melalui kegiatan Kombel atau KKG di sekolah itu Bun. Itu yang awal saya lakukan. Terus mungkin kalau kolaborasi dengan kepala sekolah yang dilaksanakan apa Bu terkait dengan pembahasan ini? Kolaborasi dengan kepala sekolah, saya matur ke kepala sekolah, kemudian saya minta pertimbangan apa yang harus saya kembangkan lagi dalam diri saya. Selain itu saya juga menceritakan pengalaman saya selama mengikuti
kepala sekolah saya. Jadi beliaunya nanti memberikan masukan itu agar saya itu lebih baik lagi itu Bun. Atau mungkin untuk mengasah hal itu, kalau memang penjenengan sering konsultasi dengan kepala sekolah kan akhirnya kepala sekolah bisa lihat peluang penjenengan ya. Oh Bu Justina itu punya pengalaman di sini, sehingga nanti ketika sekolah ada program ya, program workshop latihan dari sekolah, kalian harus sebagai narasumbernya. Nah itu adalah salah satu tempat atau wahana penjenengan bisa memberikan pembahasan atas semua ilmu yang penjenengan dapatkan. Itu dia Bun. Oke Bun, jadi kesimpulannya kalau kita ingin membuat sebuah inovasi, tentunya kita banyak harus berkolaborasi ya Bun. Kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, tanggung jawab, dengan pembel-pembel seperti yang Pak sudah. Oke Bun, saya kira untuk poin yang pertama terkait dengan umpan balik dari teman-teman sudah bisa penjenengan cerna dengan bagus ya Bun, dari murid ya, dan bisa memetakan ya apa ya umpan balik dari teman-teman, dari murid itu yang kasih penjenengan. Kemudian juga sudah bisa merencanakan bagaimana cara mengembangkan kompetensinya dan bagaimana cara lebih apa ya, lebih mengasah lagi lah istilahnya kompetensi itu sudah bagus banget. Oke Bun, sekarang kita langsung saja pada modul 2.2 ya Bun. Bun, saya bisa dibukakan Bun modul 2.2 itu tentang ini pembelajaran apa Bun? Sosial emosional. Betul, iya sosial emosional. Oke Bun, itu sudah kelihatan ya sosial emosional. Bun, kalau menurut penjenengan Bu, setelah penjenengan mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional itu, pendapat penjenengan itu sebenarnya pembelajaran sosial emosional kayak gimana sih? Seperti itu. Terus sebenarnya manfaatnya untuk apa? Kenapa kita harus mempelajari itu? Gimana Bu? Saya juga sudah lupa Bun materi ini. Soalnya kan saya sudah beberapa tahun yang lalu ya belajar tentang ini. Mungkin nanti sudah bisa mengingatkan ini Bun. Memori saya tentang pembelajaran ini Bun. Untuk pembelajaran sosial emosional ini ya Bun, ini menurut saya itu pembelajaran ini dilakukan atau dilaksanakan itu untuk menciptakan lingkungan belajar ya Bun, yang aman dan nyaman. Itu untuk siswa kita, sehingga itu bisa meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis bagi anak, well-being itu ya Bun. Itu. Kemudian dalam modul ini kita juga belajar 5 kompetensi sosial emosional. Di antaranya ada kesadaran diri gitu Bu. Kemudian ada manajemen diri, bagaimana kita mengajarkan anak-anak, sebenarnya bukan hanya anak-anak saja Bu, tetapi gurunya juga. Bagaimana gurunya nggak nyaman. Bagaimana kita itu bisa memanajer emosi kita. Itu. Kemudian ada kesadaran sosial, tidak bisa dipungkiri ya Bun, kalau kita itu di lingkungan itu kita membutuhkan orang lain. Bagaimana kita juga bisa menghargai orang lain, sadar bahwa kita itu berada di lingkungan sosial, banyak orang, berbagai macam karakter gitu ya Bun. Kemudian ada keterampilan berelasi juga. Jadi keterampilan berelasi, bagaimana saya berelasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, bahkan dengan wali murid. Tidak ketinggalan juga kita berelasi juga dengan anak-anak ibu itu. Nah, kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada 5 ya? Ada 5, betul. Jadi dalam keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana kita itu mengambil keputusan jika ada permasalahan, kita bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kita dalam menyelesaikan itu harus disertai dengan rasa tanggung jawab itu Bun. Jadi kalau memang keputusan yang sudah ambil seperti ini, resikonya bagaimana, kita juga harus sudah memahaminya gitu Bun. Oke, jadi
itu juga sangat bermanfaat selain untuk kita ya. Betul, untuk saya juga, untuk saya pribadi itu Bun. Oke, siap-siap. Bun, tadi dia menyampaikan bahwasanya salah satu manfaat dari pembelajaran sosial emosional itu kan menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk murid. Nah, kalau menurut penjenengan, suasana nyaman dan aman itu yang kayak gimana, Bun? Jadi anak-anak bisa mengendalikan emosinya. Bagaimana jika terjadi anak-anak tidak bisa dipungkiri, mesti bertengkar dengan temannya Itu Bun. yang mereka SD ya? Iya, itu ada yang tersinggung. Misalnya teman yang satunya memanggil nama anak itu dengan sebutan bapaknya. Nah, itu kan akhirnya anak terjadi emosi ya Bun. Emosi akhirnya mereka bertengkar gitu. Bagaimana kita itu menanamkan ke anak agar tidak emosi. Dengan kemarin ada yang teknik stop itu Bun. Mindfulness. Ya, seperti itu juga kita ajarkan. Terus selain itu, bagaimana kita juga menanamkan ke anak jangan sampai misalkan anak menyebut nama orang tua itu, kalau itu merupakan pemicu suatu permasalahan. Atau mungkin juga kondisi nyaman dan aman itu pun ketika anak-anak mengerjakan tugas ya Bun. Contohnya seperti ini, tugasnya ini kok sulit sekali. Nah, ketika anak-anak sudah mendapatkan kompetensi sosial emosional, dia akan bisa, saya bagaimana cara bereaksinya ya untuk meringankan beban saya ini gitu ya. Sehingga anak-anak nanti juga akan merasa aman. Ternyata kalau dilaksanakan dengan cara yang baik, nggak apa-apa loh, kita tanya kepada guru. Nah, sehingga seperti yang disampaikan tadi, kesejahteraan psikologis itu yang sangat dibutuhkan. Ya. Karena kalau sudah sejahtera psikologisnya, pasti akan nyaman. Anak-anak nggak akan merasa tertekan lagi dengan pembelajaran yang beraneka ragam ya Bun. Anak-anak setelah dapat matematika, dapat bahasa Indonesia, dapat ini. Karena setelah mendapatkan pembelajaran sosial emosional, kita bisa menguasai itu ya Bun, yang biasa. Oke Bun, nah berarti ini sudah melaksanakan ya pembelajarannya. Oke, kalau sudah, tolong Bun, kalau boleh saya pengen tahu ini bagaimana Bun perencanaan penjenengan terkait pembelajaran sosial emosional. Saya perencanaannya ini sudah membuat RPP Bun yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional itu. Bisa tunjukkan saya Bun. Ini kan ada di print juga ya, betul ini? Bukan. RPP sosial emosional. Sekarang saya juga tak adopsi Bun. Kayaknya memang banyak pembelajaran di angkatan ini yang tidak saya dapatkan Bun. Luar biasa ya, ini sudah jadi satu antara pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ini RPP-nya. Ini ya sudah muncul ya. KSE-nya yang mau dikembangkan itu apa? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran diri. Ya, ini juga mengimplementasikan KSE dan diri diharapkan. Oke, siap Bun. Pada realnya Bun, untuk realnya pada pembelajaran itu seperti apa? Kita menuangkan dalam RPP-nya. Yang bawah Bun, mungkin di kegiatan awal. Nah, ini pemetaannya. Oh ya, ini yang diferensiasinya ya, ini pemetaan bukan belajarnya. Ini. Oke. Nah, ini ya. Ini katanya di situ KSE-nya nampak ya Bun, kesadaran dirinya dengan guru meminta murid menempelkan nama murid di papan roda emosi yang berkata luar biasa. Ada roda emosi juga. Terus lagi guru jadi memberikan umpan balik ya. Terus yang kedua, mengajak siswa menyanyikan lagu Pancasila itu untuk manajemen diri. Terus lagi budaya positifnya juga dimasukkan ini kayaknya ya. Kesepakatan kelas. Mungkin kompetensi yang lain muncul di mana lagi Bun? Kan ada 5 kompetensi tadi yang berrelasi Bun, relasi
di kelompok. Biasanya dalam mengerjakan itu pun sudah ada tuh di mengerjakan tugas ya itu anak-anak kayak berkelompok ya ini termasuk ini di pengambilan keputusan juga nampak Bun ya KSE-nya Bun luar biasa, sangat luar biasa ini Bun. Di refleksinya juga oke, refleksinya mungkin juga dari juga kesadaran diri ya Bun ya ini menumbuhkan kesadaran diri juga refleksinya. Oke Bun, bagus sekali Bun. Oke. Nah, menurut Bu Justina dengan melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu tantangannya apa Bun setelah kita melaksanakan di kelas? Nah, tantangannya gini Bun, untuk pembelajaran sosial emosional itu tentunya anak-anak itu tidak langsung bisa untuk memanajemen dirinya itu pun yang sosial emosional. Jadi anak-anak itu perlu waktu, perlu dilatih, tidak langsung bisa gitu Bun. Jadi perlu waktu itu Bun. Tantangannya waktunya ya. Kadang kalau kita nanti fokus di KSE-nya, kita juga ketakutan, kita khawatirkan kalau nanti materinya malah nggak tersampaikan. Jadi kita sendiri juga perlu memanajemen dengan bagus ya betul. Tapi saya kira itu nanti juga akan terbiasa kalau kita sudah sering kader. Terus untuk teman-teman satu sekolah, apakah juga sudah melaksanakan ini? Apa sudah sempat melaksanakan pembahasan ini? Kalau pengimbasan belum sempat Bun, cuman kalau pengimbasan yang secara resmi gitu Bun ya. Tetapi kalau biasanya kita itu sambil ngobrol santai itu sudah tersampaikan. Kebetulan juga di sini ada satu orang guru penggerak juga. Jadi kita bisa sharing ya. Gitu, yang pelajarannya sudah saya sampaikan seperti ini nih, gimana menurut gitu. Secara resmi belum, tetapi kalau dengan santai waktu kita ngobrol-ngobrol sering di kantor itu kami lakukan dulu. Oke Bun, kemudian ada teman guru penggerak juga di sekolah Bu Justina. Nanti kalau ada pengimbasan bisa kolaborasi juga ya Bun. Siap-siap. Oke Bun, terkait dengan pembelajaran sosial emosional saya sudah cukup Bun. Justina juga sudah bisa membuat bacaan dengan bagus. Ini kemarin tugasnya diunggah ya? Iya. Oh iya, saya juga kayaknya saya sudah melihat berapa nilai Justina bagus loh Bu. Memang tidak ada yang mendapatkan nilai 100, tapi hanya kurang sedikit mungkin perlu revisi dari hasil ya. Saya kira nggak masalah, itu sudah sangat luar biasa. Oke Bun, kita lanjutkan ke berikutnya tentang prakasa perubahan. Sudah dilaksanakan ya prakasa perubahannya? Sudah Bun. Oke Bun, saya tak ingin melihat perencanaannya dulu Bun. Perencanaan dari prakasa perubahan yang sudah kita laksanakan. Ya, kalau nggak salah mengambil judul apa Bun? Tentang prakasa perubahan ini judulnya tentang apa Bun? Tentang ini ya. Ini ya, terwujudnya generasi pembelajaran sepanjang hayat yang religius dan kreatif. Oh, yang lingkungan hidup ya. Khusus yang lingkungan. Terus tahapan-tahapan alur bagiannya itu seperti apa Bu? Ambil yang pertama membuat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Oke, walaupun sebelum ke sana, kenapa penjenengan memilih tentang perubahan lingkungan sekolah ya? Karena ini yang mendasari penjenengan memilih itu apa Bu? Di sini itu lingkungannya itu luas Bu. Lingkungan sekolah itu sangat luas, halamannya luas dan banyak apa ya? Di sini ada banyak pohon, kemudian siswanya tiap hari kan makan snack itu pasti akan sampahnya itu loh sampahnya bertebaran kemana-mana. Nah, bagaimana kita itu bisa mengelola lingkungan sekolah itu agar tetap bersih, kemudian nyaman, dipandang pun juga bagus gitu Bun. Jadi itu yang membuat saya mengambil tema lingkungan tersebut. Jadi
jenengan intinya pengen memanfaatkan lingkungan sekolah yang luas ya Bu, karena kan masih beberapa terbengkalai seperti itu. Iya. Terus yang kedua penjenengan lingkungannya luas seperti ini, kalau ini nanti nggak dikembangkan, anak-anak tidak diberikan kesadaran, nanti malah akan menjadi lingkungan yang sangat kotor gitu ya, sehingga penjenengan berpikir untuk ke sana. Oke Bun, oke, yang lanjutkan Bun, nah tahapannya Bun, silahkan. Nah, yang tahapannya yang pertama tadi ya, buat pertanyaan ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini Apa yang dilaksanakan? ya, siapakah yang pernah berhasil menumbuhkan karakter peduli pada peserta didik? Nah, ini kita mengambil menggali Bu dari rekan guru, kepala sekolah itu mencari literasi Bun. Nah, tentang pengalaman menumbuhkan karakter peduli lingkungan, bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter peduli lingkungan kepada anak serta warga sekolah, tidak hanya anak-anak itu ya, saja, tetapi juga bapak ibu gurunya. Betul. Nah, mungkin kalau bapak ibu gurunya begini Bun, kita tidak bisa dipungkiri ya Bun, kalau kita itu tiap hari menggunakan kertas. Gitu. Nah, dan kalau kita menggunakan kertas itu tidak selalu benar kan Bun? Ya. Sisanya mau dikemanain? Nah, sisanya mau dikemanain. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan bank sampah gitu Bun, untuk kertas-kertas itu. Ya. Tuh. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan sehingga mampu menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Nah, kita menuliskan Bun kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menumbuhkan itu. Contohnya ada piket kelas ya, juga dengan gali lewat sini ya. Kemudian ada Jumat bersih. Kemudian ada sahabat sampah juga. Sahabat sampah itu artinya kita itu mengelola sampah. Jadi tiap setelah senam pagi biasanya Bun, itu kalau ada sampah di samping di kanan kiri kita itu diambil, karena sahabat. Kemudian nah, sambil mengambil itu kita juga memilah juga Bun. Jadi yang ini nanti bisa masuk ke bank sampah, yang ini mana? ya yang ini tidak bisa begitu Bun. Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Nah, ini melakukan refleksi diri tentang keterampilan apa saja yang sudah saya miliki. Nah, kemudian saya kalau keterampilan apa saja yang sudah saya miliki, kaitannya dalam mengolah sampah tadi ya. Mau dibuat jadi apa nih? Ini berarti sampahnya itu kita pilah dari daun itu di belakang sekolah itu ada tempat sampah yang ada sini khusus daun, kemudian khusus plastik. Nah, plastik ini plastik yang tidak bisa masuk ke bank sampah. Ya mohon maaf karena plastik di sini karena tidak bisa busuk ya, sebenarnya itu tidak boleh ya untuk dibakar itu ya. Tapi kalau ditutup itu kan juga memerlukan waktu yang lama untuk membusukkan plastik itu Bun. Malah nggak bisa. Betul. Itu Bun. Akhirnya dipilah. Ya, dipilah, diolah lagi. Ya. Yang daun itu bisa untuk pupuk. Di belakang itu ada tanaman Bun, ya pupuk organik ya. Ya, ada tanaman lombok juga, sayuran ada. Kemudian ada juga kolam ikan juga ada Bun di belakang itu. Ya. Kemudian ada gali mimpi. Ya. Gimana sih harapannya gitu ya? Harapan saya itu setelah lingkungan kita itu bersih, nah, anak-anak itu belajar dengan nyaman. Kemudian dari sampah itu kita, karena kita bekerja dengan bank sampah itu akan menambah income untuk sekolahnya. Selain anak-anak nyaman, lingkungannya bersih juga menambah income. Nah, income itu juga kita kembalikan lagi ke kebersihan lagi. Bisa untuk membeli tempat sampah, sapu dan sebagainya. Saya kira. Kemudian yang ada jabarkan rencana. Apa rencana yang mau dilaksanakan? Ya, rencana yang kita yang akan kita laksanakan yaitu tadi pun kita rutin mengadakan kegiatan membersihkan lingkungan. Itu Jumat bersih itu tadi. Tidak hanya lingkungan sekolah ini, sebenarnya pun sampai ke lingkungan 1 RT itu anak-anak bisa membersihkan yang got-got itu loh Bun. Itu sampai 1 lingkungan itu pernah. Kemudian
sana itu. Saya ada foto-fotonya kok dulu. Gitu. Nanti bisa dikirim ke saya ya Bun. Iya. Lawan juga. Kemudian yang terakhir atur eksekusi. Mana merencanakan kegiatannya. Bagaimana kita merencanakan kegiatannya? Tentunya saya tidak bisa merencanakannya Sendiri. Tetap adanya kolaborasi. Yang pertama saya juga matur ke kepala sekolah dulu, saya punya rencana untuk kegiatan untuk visi penggerak itu mewujudkan visi saya itu saya berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, dengan sejawat, kemudian ada juga Pak Keboynya itu Bun, tenaga kebersihannya itu juga ada, juga dengan wali murid Bun, jadi kita kerjasama juga dengan wali murid itu. Betul, bagus sekali Bun, luar biasa sekali. Itu adalah alur baja yang akan dilaksanakan ya Bun, sangat lengkap dan unik sekali. Menurut penjenengan seefektif apa alur baja itu bisa membantu kita dalam mengeksekusi rencana-rencana kita? Saya rasa itu sangat efektif Sekali Bun, ya, sangat membantu ya. Sangat membantu saya dengan menggunakan alur baja ini. Kita bisa bekerja secara runtut. Kita laksanakan apa yang rencana kita ini bisa terlaksanakan secara dengan baik dan runtut, sehingga nanti hasilnya yang kita harapkan hasilnya juga baik. Tetapi sebenarnya kalau sekarang itu hasilnya juga sudah bisa kita lihat dulu, anak-anak itu sudah juga tertib dengan sampah, itu sudah terbiasa membuang sampah di tempatnya, kemudian memilah sampah juga. Kalau yang daun-daun itu ditaruh di sini, kemudian yang botol-botol itu ditaruh ada keranjangnya itu Bun. Jadi dengan alur baja ini saya rasa sangat membantu sekali. Betul Bun, jadi mungkin saya akan memberikan penguatan saja. Memang sebagai pemimpin pembelajaran kedepannya nanti kita akan pasti banyak mencari masalah, bukan hanya pada visi kita, mungkin tidak hanya dengan sekolah. Saya sendiri juga cenderung untuk menggunakan alur baja ini, karena alur baja ini sangat membantu kita yang dia sampaikan tadi, sangat runtut, mudah dilaksanakan. Jadi tidak ada hal-hal yang terlewatkan. Jadi biasanya kalau kita membuat rencana itu kan bingung, itu mau kita mulai dari mana? Nah, ternyata dengan alur baja ini bisa menuntun kita. Oh ini loh dulu yang pertama buat pertanyaan dulu, hal-hal apa yang perlu kita laksanakan. Setelah itu kita menggali mimpi kita, menginginkan hal yang seperti apa, bahkan kita juga yang pengalaman itu Bun, pengalaman yang masuk ambil pelajaran juga, itu juga sangat bagus sekali Bun. Oke, mudah-mudahan dengan alur baja ini kita ya Bun bisa melaksanakan visi kita sebenarnya. Amin Bun. Bun sudah sangat luar biasa sekali. Saya kira kalau apa yang harus terjadi ke depannya itu banyak sekali ya Bun, memang sesuai dengan rencana yang harus kita laksanakan. Seperti yang Bunda sampaikan tadi terkait dengan pengelolaan lingkungan, mungkin yang perlu diperbaiki masih banyak lagi ya Bun. Banyak sekali. Mungkin penjenengan tadi kan dikatakan berkolaborasi dengan bank sampah. Nanti untuk pengembangan berikutnya bagaimana? Saya kira nanti seiring bertambahnya waktu, setelah penjenengan disebut penggerak, penjenengan bisa melaksanakan semua yang sudah daripada pasti akan tercapai. Bun, terus saya kira untuk materi pokoknya sudah habis kok Bun. Ini sudah habis. Tadi sudah kita bicarakan tentang ini ya, umpan baliknya, tentang sosial emosialnya, bagus sekali, tentang bajanya. Nah, sekarang juga saatnya kita merefleksi Bun terkait dengan kegiatan. Kita kan sudah melaksanakan pendampingan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah 3 pendampingan ini, mungkin kita bisa merasakan seperti ini pendampingan yang kita laksanakan seperti ini sudah cocok enggak dengan Bu Justina? Kenapa
jika terjadi hal itu nggak berlarut-larut, ternyata penjenengan nggak cocok, kita teruskan, kan nanti malah tujuan yang kita harapkan nggak tercapai. Jadi biar nggak usah ragu-ragu, disampaikan aja, oh Bu Utami saya kurang seperti ini, saya nggak nyaman dengan yang seperti itu mohon Bu disampaikan supaya itu nanti juga bisa sebagai refleksi untuk saya. Selama pendampingan 1, 2, 3 sebenarnya saya itu sudah sangat nyaman dengan Bu Utami. Karena apa? Bu Utami itu memberikan masukan, itu yang membuat saya itu juga lebih bersemangat. Bukan karena sekarang saya berhadapan dengan penjenengan. Jangan-jangan nanti merasa ini Bu tertekan, aku kok dipaksa-paksa terus. Tidak Bun, saya tidak merasa tertekan. Saya sudah sangat nyaman. Apa yang disampaikan Bu Utami itu mudah saya terima. Begitu pun untuk pengembangan diri saya. Jadi mungkin ada kekurangan itu saya dengan adanya umpan balik dari Bu Utami itu saya bisa segera, oh saya harus seperti ini, saya harus segera memperbaikinya. Mungkin saya seperti itu Bun. Jadi tidak ada rasa tertekan atau bagaimana, itu tidak ada. Hanya satu Bun, mungkin kadang gini ya, kita 3 jam pelajaran, waduh 3 jam pelajaran kok swimming, ternyata tidak Bun, tidak seperti itu. Ternyata saya masih merasa kurang Bun. Ya, saya rasa 3 jam pelajaran itu ternyata kok hanya sebentar gitu Bun. Mungkin itu saja Bun, durasi waktunya itu ternyata masih kurang gitu Bun. Terima kasih Bu Yus atas apresiasinya. Oke, saya juga akan terus memperbaiki diri Bun. Nah, tentunya kan tidak ada yang sempurna nggih. Kalau ada kekurangan itu saya kira wajar nggih. Yang penting penjenengan nyaman, saya juga nyaman, itu nanti pasti kedepannya lebih baik lagi. Ya, gitu ya Bun. Terima kasih Bun atas ini kerjasamanya. Terus kita juga selalu ini ya Bun, menyepakati waktu yang waktunya di sekolah itu free-nya kapan. Ya, saya juga kapan. Saya kira sudah yang sangat bagus. Oke Bun, itu yang terakhir adalah tentang rencana pendampingan yang keempat. Ya. Nah, ini Bun, untuk pendampingan yang keempat nanti akan ada sebuah kegiatan di mana CGB itu mempraktekkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi juga dengan sosial emosional. Nah, tadi kan Bu Justina sudah membuat perencanaan sudah kita lihat sama-sama. Nah, kalau nanti sekiranya Bu Justina pengen memakai RPP itu, monggo silakan dikirim ke saya. Anda akan saya berikan umpan balik. Atau mungkin ketika setelah pendampingan hari ini penjenengan pengen memperbaiki dulu, monggo silakan. Dan nanti mungkin 1 minggu setelah pendampingan ini bisa mengirimkan sehingga segera bisa saya berikan umpan balik dan Bu Justina bisa memperbaiki sehingga nanti di pendampingan 4 kita sudah siap. Dan tadi kayak udah bagus Mbak RPP-nya. Ya Bu, nanti akan segera saya kirim. Jadi jika ada revisi atau masukan bisa segera saya tambahkan gitu Bu. Betul terus Bun. Oke, jadi kalau nanti waktunya kapan ya dengan waktu itu pun saya nggak akan memaksa Bun, fleksibel penjenengan, senyaman penjenengan. Ketika penjenengan sudah siap, monggo yang sampaikan Bu, kita pendampingan di hari ini di jam sekian. Karena kan nanti pendamping sesuai dengan instrumennya kita pendampingannya 2 jam pelajaran. Kalau di SD berapa menit 1 jamnya? 1 jamnya 35 kali 2 70 menit. Oke Bun, jadi itu saja saya kira sudah cukup nggih. Terus terkait dengan pemantauan pembelajaran daring sudah saya isi juga, sudah saya komunikasikan dengan fasilitator. Insya Allah fasilitator sudah bisa mengakses Bun terkait dengan pembelajaran daringnya. Oke Bu Justina, mungkin untuk pendampingan 3 saya juga di sini ya Bun. Sekali lagi saya juga berterima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya, dan saya juga tidak lupa, mohon maaf ya Bun, merepotkan, selalu menjamu. Mudah-mudahan menjadikan amal ladang amal baik untuk Bun. Saya juga terima
terima kasih Bu Tami sudah sabar membimbing saya, kemudian selalu datang tepat waktu juga. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan dalam lumpur dan suburnya Bun. Enggak pun, jadi memang ya gimana ya seperti ini ya, sebenarnya kita memang ya pun, yang penting kita sabar, sehat, maka nanti kesebentar akan mengikuti. Iya. Oke Bun, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Nggih. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan berkah untuk saya, Justina juga anak-anak ya Bun tentunya. Terima kasih juga loh. Kasih sugar banyak sekali. Lain kali jangan seperti itu merepotkan. Enggak Bun, enggak repot. Terima kasih juga, sudah hati-hati, sudah memindah.